warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala kita taharatul nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Shalawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihima la tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika diperdomani keduanya niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran kitabnya Allah dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang keempat, Kitab Wudu. Namun sebelum saya melanjutkan kembali bacaan kita dengan kitab Fathul Bari, terlebih dahulu Bapak Ibu pada kesempatan malam ini, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari. Tepatnya kita akan masuk kembali kepada pembahasan dalam kitab yang keempat, Kitabul Ilmi, bab yang ke-9. Bab yang ke-9 ini diberikan judul oleh Imam Bukhari, Babun ma yakunu indal khala, bab apa saja yang disunahkan kepada kita pada saat kita masuk khala. Khala itu tempat kita buang air besar dan buang air kecil, yang disebut dengan khala, berasal dari kata khalwah, tempat kita menghindar dari keramaian orang saat melakukan pembuangan
hadis Rasulullah SAW meminta kita untuk tidak melakukan buang air besar maupun buang air kecil di tempat yang dilalui oleh banyak orang. Kata Nabi dalam satu hadis itu, yang matruqat, jangan sampai kalian buang air besar, buang air kecil di tempat yang banyak dilalui oleh orang lain. Atau di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga berkata, ittaqul la'anaini, takutlah kalian kepada dua jenis laknat dari Allah. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW pun kemudian bertanya, wa ma huma ya Rasulullah, apa dua laknat yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri jika kedua itu dilakukan oleh seseorang? Maka Nabi Muhammad SAW pun kemudian menjawab, alla yatakhalla ahadukum fi tariqin nasi aw fi dhillihim, jangan ada di antara kalian yang buang air besar maupun air kecil di tempat ramainya orang berlintas atau di tempat ramainya orang berkumpul. Maka Bapak Ibu, dulu ya, saat hadis ini diucapkan, ya, sistem sanitasi pembuangan tidak sebagus di zaman kita modern. Ya. Dulu ada istilah itu apa itu, kakus tembak ya. Jadi kita buang kotoran langsung ke bawah itu, kotoran itu. Jadi ditutup lagi, buang kotoran langsung di bawah itu. Maka biasanya orang-orang dulu itu membangun kampusnya jauh dari rumah, ya, jauh dari tempat kediaman. Saya ingat di rumah kakek saya dulu di Samalaka itu, Bapak Ibu, kampusnya itu jauh sekali. Kalau malam apalagi hujan, lebih bagus kita tahan buang air besar daripada pergi ke kampus. Jauh sekali karena masih pakai kampus tembak seperti itu. Duduk jongkok, kotorannya di bawah, baunya setengah mati. Maka dulu orang pun bangun masjid, Bapak Ibu, biasanya masjid di sini toilet atau jamban kampusnya di sana jauh. Apakah boleh kemudian membangun kampus dan toilet di dekat dengan masjid? Ya, seperti misalnya yang baru dilakukan oleh pengurus masjid kita sekarang. Boleh Bapak Ibu, jika memang sistem sanitasinya itu tidak mengganggu orang yang lalu lintas, orang yang lewat, atau bahkan orang yang duduk di dekat dengan kampus ataupun jamban tersebut. Ya, jadi saat hadis ini diucapkan, jangan terbayang sama Bapak Ibu, sistem sanitasi di zaman itu sama seperti sistem sanitasi di zaman kita sekarang. Sudah sangat berbeda. Belum ada dulu toilet, kampus duduk, sistem pakai pipa, di mana kita buang air besar di sini, kotoran kita diteruskan, dialirkan ke sana jauh dari tempat kita dengan sistem sepsi tank. Itu belum ada dulu di zaman Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu para ulama dahulu, bahkan jangankan dahulu sekali, ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu, 100 tahun yang lalu saja, kita belum mengenal sistem sanitasi modern seperti yang ada di tempat kita di zaman ini. Nah, itulah yang membuat para ulama dulu di dalam kitab-kitab fikih, misalnya di dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Abu Bakar Syattab itu bilang, bagi yang bangun masjid, kampusnya, khalanya, atau juga disebut di dalam kitab fikih dengan baitul khala, ya, toilet ataupun kampus, tidak boleh dekat-dekat dengan masjid. Kenapa ada fatwa seperti itu? Imam Abu Bakar Syattab itu kan ulama di akhir abad ke-14. Di
akhir abad 18 itu Bapak Ibu belum ada sistem sanitasi modern seperti yang sudah kita rasakan di zaman kita sekarang. Kalau di zaman kita sekarang Bapak Ibu alhamdulillah kamar mandinya, kakusnya, jambannya bagus, sistem pembuangannya rapi, tidak meninggalkan bau, apalagi dipasangkan batu granit, dibersihkan setiap hari, diberikan pewangi lagi, bahkan ada kakus di masjid tertentu yang lebih mewah bisa jadi daripada kamar tempat kita tidur sendiri. Maka oleh sebab itulah tidak ada halangan kalau di zaman kita sekarang dengan sistem sanitasi modern kita membangun Baitul Khala dekat dengan tempat kita ibadah. Jadi ini pemahaman penting Bapak Ibu, karena bagi orang sekarang jadi janggal kalau di sini masjid hapusnya berjalan 500 meter. Itu kadang-kadang orang pun jadi malas pergi ke masjid, karena kalau dia sesak tipis atau mau buang air besar perginya jauh, apalagi kalau turun hujan dan tidak ada koridor dari masjid ke sana. Padahal di zaman sekarang kita keadaannya sudah sangat berbeda dengan zamannya Rasulullah SAW. Ini penting untuk dipahami ya. Saya perhatikan Bapak Ibu di masjid kita saja dulu saat jambannya satu di sana nyaris tidak ada orang yang pergi ya. Tapi alhamdulillah setelah dipindah di sini makin banyak orang yang pergi beraktivitas ya, atau beribadah di masjid. Itu penting pemahaman itu ya, karena banyak sekali masjid-masjid di Aceh masih mempertahankan pandangan lama yang boleh jadi tidak lagi relevan dengan keadaan kita di zaman sekarang ini ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya, maka meski di zaman kita bahkan ada kamar mandi atau kampus di dalam rumah, tapi tidak menyisakan bau dengan sistem sanitasi modern itu yang pertama. Kenapa kampus kita itu di dalam fikih atau di dalam hadis disebut dengan khala? Karena dulu kalau orang yang mau buang air besar maupun buang air kecil harus menjauh dari tempat lalu lalangnya orang banyak atau juga dari tempat berkumpulnya orang ramai. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu adalah larangan dari Rasulullah SAW, dan siapa yang masuk ke Baitul Khala untuk tidak berbicara. Jadi orang yang sedang buang air kecil, sedang buang air besar dilarang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW untuk berkata-kata meskipun itu hanya sepatah kata saja. Dilarang itu Bapak Ibu ya. Anas bin Malik pernah meriwayatkan juga kepada kita sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Maka rajulan ala Rasulullah wa huwa kana yaqul. Jadi pernah satu kali saat Nabi Muhammad SAW sedang buang air kecil, dilewati sama seorang laki-laki. Fasalima alaihi, maka orang ini pun memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Ya, Nabi Muhammad sedang buang air kecil jauh di tempat sana. Ada orang memang lihat dia, Nabi Muhammad sedang buang air kecil, dikasih salam, assalamualaikum. Kita tahu bersama Bapak Ibu aturan dalam pemberian salam, memberi salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawab salam itu sepakat semua para ulama hukumnya wajib. Hakul muslim ala muslim khamsun, haknya seorang muslim atas muslim yang lain 5, salah satunya waddus salam. Barang siapa yang mendengar pemberian salam dari orang lain, wajiblah dia menjawab salam itu. Tapi di hari itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW
Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menjawab salam, ya. Falam yarudduhu alaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun tidak membalas salam orang tadi yang memberikan salam pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nanti di dalam fikih salam itu pun Bapak Ibu ada aturannya. Tidak semua tempat sunnah kita beri salam. Ada tempat-tempat tertentu yang sunnah kita beri salam. Ya, ada tempat-tempat tertentu bahkan makruh kita memberi salam kepada orang lain. Contoh, orang sedang buang air kecil, buang air besar, datang kita, Assalamualaikum, salam. Itu tidak sunnah kasih salam Bapak Ibu. Ya, tidak sunnah. Kalaupun terpaksa kita menjawab untuk memberitahu orang di luar, kalau di dalam toiletnya ada orang, apa adanya di dalam Islam yang tanah haram, ya, yang tanah itu bergelut. Cukup sekedar dengan deheman, itu isyarat kalau di dalam Baitul Khala atau di dalam jamban itu sedang ada orang yang pakai. Jangan kita jaga patung, kita jawab. Ya cukup dengan berdehem saja. Nah itu saat orang ada di dalam toilet atau jamban, makruh kita angkat salam. Saat orang lain sedang makan, sedang minum, datang kita Assalamualaikum, itu makruh. Orang lagi asyik ngomong itu kan makruh kita kasih salam. Orang di masjid, bapak-bapak, ibu-ibu masuk ke masjid, apapun sebab dan motivasi kita masuk ke masjid, apa mau menunaikan sholat lima waktu, apa mau ikut majelis taklim, atau mau ikut majelis akad nikah yang dilakukan di masjid, bapak ibu tidak sunnah memberi salam. Kalau masuknya ke dalam masjid, sunnah kita masuk ke dalam masjid itu baca doa Rabbi firli waftahli abwaaba rahmatik, itu yang sunnah. Bukan kita kasih salam kepada orang yang ada di dalam masjid. Tanpa demikian pasti kebiasaannya Bapak Ibu, orang di dalam masjid itu sedang zikir, sedang doa, ada yang sedang sholat, ada yang sedang ikut majelis taklim seperti ini. Datang orang tiba-tiba Assalamualaikum, terhentikan majelis taklim kita. Waalaikumsalam, semua pada jawab. Ya, berhenti majelis taklim kita. Nah, ini saya pernah ketemu dulu Bapak Ibu di Banda Aceh ini. Ada satu orang kemana-mana dia kasih salam terus, Assalamualaikum di jalan, Assalamualaikum. Ketemu dengan orang dimanapun lagi, orang makan di restoran, Assalamualaikum. Sampai-sampai digelari Bapak Salam. Salam itu ada ilmunya juga. Nggak sembarangan lihat orang kita kasih salam terus, nggak seperti itu juga. Itu tidak pernah dicontohkan Nabi Muhammad. Kalau pada orang lain makan, nggak kasih salam. Ya, Nabi Muhammad kalau masuk masjid tidak pernah kasih salam, tapi kalau masuk rumah orang kasih salam. Ya, kata dulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Tapi sebelum kasih salam Bapak Ibu, ada satu prosedur itu yang sering diabaikan oleh orang sekarang. Hatta tastanisu, istiqnas itu kita timbang-timbang dulu, ini gak buka kalau pergi ke rumah orang di waktu ini. Nah itu jangan. Tapi kan saya sudah kasih salam. Jam 3 malam Bapak Ibu ke rumah orang, walaupun kasih salam, tuan rumah berhak berpelet Bapak Ibu itu. Assalamualaikum Pak Ustaz, ini saya mau tanya, kunut subuh itu bid'ah atau sunnah? Jam 3 malam dia tanya apa? Saya sebagai tuan rumah berhak berpelet. Tamu tadi udah gitu. Kenapa? Ada ajaran untuk istiqnas dulu. Istiqnas itu tiba-tiba rasa-rasa. Ini cocok gak waktunya kita bersilaturahmi? Nah, baru kalau waktunya tepat, tuan rumahnya ada di dalam rumah, baru berlaku prosedur yang kedua, waktu salimu ala ahliha,
kita datangi rumah itu, kita berikan salam terlebih dahulu. Waalaikumsalam, baru dijawab waalaikumsalam. Jadi etika Islam, ilmu Islam ini Bapak Ibu penting sekali untuk kita ketahui, ya, supaya kita pertama yang makin dekat dengan agama kita. Yang kedua, itulah yang akan menyebabkan akan harmonis hubungan satu orang dengan orang yang lain. Maka Bapak Ibu, kalau dulu saya sepilih pengajian itu, tapi sekarang kayaknya wajib itu. Setiap kampung ada pengajian itu wajib, Bapak Ibu. Ini dalam 1 minggu ini saya menyelesaikan 2 sengketa faraid, 1 sengketa rumah tangga, Bapak Ibu. Yang bersengketa-sengketa ini rata-rata orang yang nggak paham agama, meskipun muslim, ada sholat tapi nggak pernah ngaji. Yang terakhir kemarin itu di hari Jumat datang rumah saya sampai mau jam 12 baru beliau pamit. Orang suami istri sudah tua berantem. Mereka nggak tahu kalau mereka berantem ini akan berdampak kepada anak-anaknya. Anak saya nakal lapar, kasih nampak anaknya ngobrol, padahal anaknya nakal itu sebagai pelarian karena bosan lihat ayah dan ibunya tiap hari marah-marahan, jambak-jambakan, pukul-pukulan di rumah. Kebetulan suami istri itu bawa anak yang terakhir kecil kelas 4 SD. Anak saya ini Pak Ustaz, kalau kami lagi ribut ini diatur ini, itu salah kalian berdua. Saya bilang tak ada salahnya ini. Tekanan mental Pak, anak kecil itu lihat orang tuanya tiap hari berapa, dia tonton ini. Kasihan saya. Sadarnya telat. Dan tak ada yang menyadari mereka. Mereka pikir itu sama anaknya mengalami keterbelakangan mental. Padahal anaknya itu mengalami keterbelakangan mental gara-gara dua orang tuanya yang bermasalah. Bukan anaknya itu, korban akhirnya anaknya itu. Dan ternyata saya ngomong dengan beberapa orang tua kampung itu, di kampung ini banyak Ustaz. Waduh, baru kaget. Itu kan bahaya sekali Pak, itu menciptakan generasi masa depan yang gagal gara-gara berebut. Ya, satu orang anaknya pelariannya jadi anak pang, rambutnya gondrong, sekolah nggak lagi, putus sekolah kelas 2 SMA, sekarang usianya 21 atau 22 tahun. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena tidak sanggup lihat kedua orang tuanya bertengkar. Maka Bapak Ibu kan ada ilmu fikih usrah, itu fikih keluarga. Kita ini menikah, membangun rumah tangga, yang namanya berselisih paham, bahkan bertengkar itu tidak terhindar, pasti Bapak Ibu. Tapi juga ada pertengkaran kan di dalam fikih usrah itu. Rasulullah ngajari kita, kalau kalian berselisih paham dengan pasangan, dengan istri, dengan suami kalian di tempat yang lain, jangan sampai pertengkaran itu dilihat sama anak kita. Bahaya sekali itu, tekanan mental ya. Dia nggak tahu memihak kemana, kesal akhirnya. Kalau dia benci sama ayahnya, nggak mungkin dia ada apa ada ayahnya. Benci sama ibunya lebih durhaka lagi. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tekanan mental serba salah. Akhirnya cuma bisa mendam itu kesal, jengkel, akhirnya ya ekspresinya ngatur-ngatur diri di kepala saya. Kasihan itu. Saya sampai pulang dari situ mau sholat Jumat, mikir ya Allah ada seperti ini umat Nabi Muhammad. Kasihan itu ya. Jadi bagus kalau bisa ada pengajian yang lain lah di kampung Doi ini. Himbau bapak-bapak, tetangga kita semua, terutama yang punya masalah di dalam kehidupan itu, untuk ikut pengajian supaya tahu mereka pegangan mereka itu sudah lengkap, ada semua solusinya. Tapi karena mereka nggak ngaji, nggak tahu ilmunya, akhirnya kehidupannya hancur. Bahkan dia juga menghancurkan masa depan anak-anak yang mereka cintai itu tanpa mereka sadari sendiri ya. Itu sangat kita sayangkan, sangat kita sesali. Ini Bapak Ibu imbau, kalau kita punya saudara di lingkungan
ikut pengajian, tak mesti pengajian saya, Bapak, pengajian manapun penting sekali. Yang penting kita punya bekal ilmu untuk bisa hidup di dunia ini dengan bahagia dan juga moga bahagia di akhirat kelak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab ke-9 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita sebuah hadis. Hadis nomor 142. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib qala sami'tu Anas bin Malik yang sami'tu Anas bin Malik yaqulu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau masuk ke kampus atau tempat buang kotoran air besar maupun air kecil, faqala, beliau berdoa, beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu doa yang mungkin hampir semua kita insyaallah hafal doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan al-khaba'is. Dan di lain versi Bapak Ibu, Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minar rijsil najisi wal khabisi wal khubuthi syaitanir rajim. Itu doa yang lain. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan satu versi doa dalam satu praktek yang dia lakukan. Yang biasanya doa itu banyak, cuma kadang-kadang yang populer itu satu atau dua, tapi Rasulullah sering itu membaca doa dengan versi-versi yang berbeda. Contohnya juga pada saat beliau masuk ke Jabat, redaksi doa yang paling populer itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal rijsil najisi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala bentuk kotoran yang najis. Tempat najis itu yang di toilet tadi, yang di kampus tadi. Wa na'udzubika minal khubuthil khabisi minasyaitonir rajim. Dan aku juga berlindung kepadamu dari setan yang mengganggu manusia lagi terkutuk. Yaitu doanya Rasulullah. Kenapa itu bentuk doanya kita pada saat masuk ke Jabat ataupun kampus? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tempat salah satu tempat yang paling disenangi oleh jin itu ya Jabat ataupun kampus, yang baunya kotor, baunya amis, baunya menyengat, itu paling disukai oleh syaitan. Di tempat yang banyak sampahnya itu paling disenangi oleh jin. Maka kalau rumah kita itu kotor, Bapak Ibu, itu senang sekali jin di situ. Jin itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu bitobi'ati, dengan tabiat watak dasarnya itu senang bersih. Terkadang manusia karena malas, jadilah dia kotor. Tapi Bapak Ibu, tabiat watak manusia itu tidak ada yang senang dengan yang namanya kotoran. Senang yang bersih, yang teratur, yang rapi, yang wangi. Tapi sebenarnya iblis, setan, jin itu senang sekali dengan tempat-tempat yang kotor. Maka kalau kita baca Bapak Ibu di dalam kitab Talbisul Iblis, itu ada beberapa adab yang juga baiknya kita perhatikan pada saat kita masuk ke dalam Jabat atau kampus, saat kita buang air kecil maupun air besar. Contohnya tadi yang pertama yang baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang kedua masuknya dengan
kita muliakan. Kalau kita masuk dengan kaki kanan, berarti kita memuliakan tempat yang dijadikan domisili oleh syaitan, oleh jin itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, baiknya kalau kita buang air besar, air kecil, sambil duduk, sambil jongkok, dan menggunakan tutup kepala. Dalam kitab Tarbisul Iblis itu dijelaskan kenapa sunnah pakai tempat tutup kepala. Setan itu Bapak Ibu tidak bisa menaiki atas badan kita selama kepala kita itu tertutup, dan mesti dengan peci, ya. Dan mesti dengan peci. Bapak Ibu tutup kepala pakai selendang atau pakai baju atau pakai semua yang boleh lah, yang patut untuk kita pakai. Jangan pakai celana dalam juga, itu bahkan diketahui sama setan. Kau ini imam sholat tapi sempakmu taruh di kepala. Bahkan justru ibunya setan gitu ya. Nah, sunnah kita pakai penutup kepala Bapak Ibu. Jadi kalau besok setelah pengajian ini masuk jamban, masuk kampus sampai aduh, jongkok kita itu di jamban itu sambil tutup kepala kita dengan handuk. Itu di dalam kitab Tarbisul Iblis, syaitan tidak akan pernah mampu naik ke atas pundak untuk mengganggu kita. Coba perhatikan, pikiran aneh-aneh itu paling sering muncul kapan? Saat Bapak Ibu duduk di toilet itu kan, jongkok di situ. Kadang-kadang ada orang 30 menit dia jongkok di situ, Pak. Di masjid 5 menit pun kan betah dia. Di menit imam kan habis sholat astagfirullahaladzim 2-3 kali, baca Allahumma antas salam wa minkas salam, berlanjut dengan al-fatihah, lanjut dengan salawat, keluar masjid. Tidak, berpikir kok banyak-banyak. Padahal cuma istighfar 3 kali. Orang seperti ini biasanya di toiletnya betah 30 menit, Pak. Tanpa apa di pikiran dia itu diatur semua itu. Nah, itu tandanya kalau pikirannya itu tak benar, itu tandanya kita sedang ditabis sama syaitan. Apalagi kalau masuknya nggak baca doa, apalagi masuknya dengan kaki kanan. Sudah nggak baca doa dengan kaki kanan, duduk jongkoknya juga nggak pakai menutup kepala, sudah fix kena godaan daripada syaitan. Itu ya. Maka juga di dalam hadis Nabi Bapak Ibu kita dilarang di jamban kita itu, di lubang jamban kita itu disirami dengan air panas, karena itu bisa membuat jin yang ada di situ itu mati. Jin itu senang sekali dengan bau-bau seperti itu, dengan bau kotoran kita itu senang sekali dia, dengan darah, bau amis darah itu senang sekali jin itu. Nah, maka darah itu kan kalau ada tragedi ya, dan kecelakaan darah tumpah itu harus dibakar cepat-cepat, dihilangkan bau amisnya. Nah, tidak boleh lama-lama dibiarkan gitu. Ya, dan sebaliknya Bapak Ibu, kalau ada orang kemasukan supaya cepat keluar, misalnya ada orang kesurupan di kampung ini di ru'yah, itu supaya cepat keluar disunahkan di bagian dua telapak ini, dua telapak tangan dan dua telapak kaki itu dilumuri dengan minyak wangi. Kalau kita kan senang betah, kalau orang yang wangi sholat di samping kita betah kan? Yang gak betah itu kalau orang bawa ketek itu, aduh, sholat 5 menit terasa 50 menit Pak, kalau di samping orang yang bawa ketek. Tapi sebaliknya dengan setan itu gak akan pernah betah dengan minyak wangi Pak. Dia gak betah. Kalau kita umuri minyak wangi sama orang yang kesurupan, itu salah satu membuat setan itu tidak betah berlama-lama di badan orang itu. Maka At-tayyub itu apa? Sunnah pakai minyak wangi. Nah, ya kan? Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, wabil khusus sebelum kita menunaikan ibadah sholat. Sholat itu Bapak Ibu, pasukan setan khusus yang diturunkan untuk menggoda orang sholat, namanya ifrit. Tapi ifrit itu Bapak Ibu jaga jarak dengan orang
menggunakan minyak wangi. Salah satunya tadi agar tidak mudah tergoda oleh syaitan saat beliau menunaikan ibadah sholat. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah akan kita kembali lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.